Satu keputusan administratif bisa membuat hak pensiun tertahan berbulan-bulan. Satu kesalahan data bisa menyebabkan rapel tidak masuk ke rekening. Dan satu informasi keliru bisa membuat bapak dan ibu pensiunan kehilangan ketenangan yang selama ini dijaga. Banyak yang belum menyadari bahwa tidak semua pencairan rapel dan kenaikan gaji pensiun berjalan otomatis tanpa syarat. Ada aturan, ada urutan, ada mekanisme resmi yang jika terlewat dampaknya nyata. Bukan rumor, bukan cerita orang, tetapi tertulis dalam dokumen resmi negara. Bayangkan jika rapel yang nilainya jutaan rupiah itu tertunda hanya karena data belum sinkron. Bayangkan jika kenaikan gaji pensiun sudah ditetapkan, tetapi belum bisa diterima karena satu proses verifikasi belum selesai. Pertanyaannya sederhana, apakah semua pensiunan sudah benar-benar memahami alur resminya? Apakah semua sudah memastikan datanya aman dan sesuai? Atau justru masih mengandalkan kabar dari grup percakapan yang belum tentu benar? Di banyak daerah, ada pensiunan yang sudah menerima, sementara yang lain masih menunggu tanpa kepastian. Ada yang mulai panik, ada yang khawatir, ada pula yang takut haknya terlewat. Ketegangan ini bukan tanpa alasan, karena keputusan ini menyangkut penghasilan tetap, menyangkut kebutuhan hidup, menyangkut rasa aman di hari tua. Dan yang paling penting, tidak semua informasi yang beredar itu benar. Dokumen resmi memang sudah ditetapkan, tetapi tidak semua orang membaca sampai tuntas. Ada detail yang menentukan siapa masuk tahap awal, siapa menyusul, ada aturan yang menjelaskan kenapa pencairan dilakukan bertahap. Ada penegasan penting soal penipuan yang masih terus terjadi dengan mengatasnamakan lembaga resmi. Semua ini akan dijelaskan secara utuh, berdasarkan dokumen resmi, bukan asumsi, bukan dugaan. Karena itulah bagian berikut ini tidak boleh dilewatkan. Setiap kalimat penting, setiap penjelasan menentukan. Bagi Bapak dan Ibu pensiunan ASN, TNI, dan Polri, inilah penjelasan lengkap yang selama ini ditunggu. Tanpa tambahan cerita, tanpa pengurangan fakta, semua akan dibuka satu persatu. Bayangkan suasana siang hari di rumah para pensiunan di berbagai penjuru Indonesia, di ruang tamu yang sederhana, di teras rumah yang teduh, atau di sudut dapur sambil menyiapkan minuman hangat. Suasana awalnya biasa saja hingga perlahan berubah. Di grup WhatsApp para pensiunan, pesan demi pesan mulai bermunculan. Ada yang menulis dengan nada tegas bahwa pengumuman resmi akhirnya keluar. Ada yang bertanya ulang, memastikan agar tidak salah paham. Ada pula yang hanya membaca, menunggu kepastian. Kali ini suasananya berbeda. Informasi yang beredar bukan sekadar potongan kabar seperti sebelumnya, bukan pula prediksi yang sering meleset. Untuk pertama kalinya setelah penantian panjang, PT Taspen secara resmi menetapkan pengumuman penting mengenai pencairan rapel dan penyesuaian kenaikan gaji pensiun. Pengumuman ini ditetapkan secara administratif dengan tanggal standar 20 Januari 2026 dan menjadi acuan nasional bagi seluruh pensiunan ASN, TNI, dan Polri. Pengumuman ini langsung menjadi perhatian luas karena menyentuh inti kehidupan para pensiunan. Bukan hanya soal tambahan penghasilan, tetapi soal kepastian. Selama ini, banyak pensiunan berada dalam posisi menunggu dengan berbagai informasi yang saling bertabrakan. Ada yang mengatakan rapel sudah siap, ada yang menyebutkan masih tertunda. Dengan ditetapkannya dokumen resmi ini, seluruh spekulasi tersebut akhirnya dijawab secara jelas. Taspen menegaskan bahwa kebijakan pencairan rapel dan kenaikan gaji pensiun merupakan bagian dari kebijakan nasional yang terencana. Pemerintah memandang pensiunan sebagai kelompok yang harus tetap dilindungi daya belinya. Penyesuaian ini bukan hadiah, bukan bantuan sementara, melainkan hak yang dihitung berdasarkan regulasi dan masa pengabdian. Dalam dokumen resmi tersebut dijelaskan bahwa pencairan rapel dilakukan secara bertahap. Pola ini diterapkan untuk memastikan ketepatan dan akurasi pembayaran. Dana telah disiapkan pemerintah, namun proses administrasi harus melalui validasi yang ketat. Setiap penerima memiliki komponen berbeda, mulai dari golongan, masa kerja, hingga status pensiun. Kesalahan kecil dapat berakibat pada kekeliruan nominal, sehingga kehati-hatian menjadi prinsip utama. Rapel dihitung sejak awal diberlakukannya kebijakan penyesuaian hingga tanggal standar 20 Januari 2026. Karena itu, besaran yang diterima setiap pensiunan berbeda. Ada yang menerima dalam jumlah beberapa juta rupiah, ada pula yang mencapai nominal lebih besar, tergantung pada golongan dan masa bakti. Seluruh pembayaran dilakukan langsung ke rekening pensiunan tanpa perlu pengajuan ulang. Taspen memastikan tidak ada formulir tambahan dan tidak ada biaya apapun. Pensiunan tidak diwajibkan datang ke kantor Taspen kecuali untuk keperluan pembaruan data tertentu. Proses ini dirancang agar aman, sederhana, dan tidak membebani para penerima manfaat. Namun, Taspen juga menjelaskan bahwa pencairan tidak dilakukan serentak dalam satu waktu. Pembayaran dilakukan per batch, mengikuti proses sinkronisasi data dengan instansi asal.
Untuk ASN sipil, data disesuaikan dengan Badan Kepegawaian Negara. Untuk purnawirawan TNI, data berasal dari Mabes TNI. Untuk pensiunan Polri, data disinkronkan dengan instansi Polri. Jika data telah lengkap dan valid, pencairan masuk dalam tahap awal. Jika belum, maka pencairan menunggu proses verifikasi tambahan tanpa mengurangi hak sedikit pun. Selain rapel, pengumuman ini juga menegaskan kenaikan gaji pensiun bulanan. Kenaikan ini mengikuti kebijakan penyesuaian gaji ASN aktif. Rata-rata persentase kenaikan berada di kisaran yang telah ditetapkan pemerintah dengan variasi sesuai golongan. Golongan rendah mendapatkan persentase yang relatif lebih besar agar dampaknya terasa nyata, sementara golongan lebih tinggi tetap menerima kenaikan secara proporsional. Ketika kenaikan bulanan ini digabungkan dengan rapel beberapa bulan, tambahan penghasilan yang diterima menjadi signifikan. Bagi banyak pensiunan, hal ini memberikan ruang bernapas yang lebih luas. Ada yang menggunakannya untuk kebutuhan kesehatan, ada yang untuk membantu pendidikan cucu, ada pula yang sekadar memastikan kebutuhan rumah tangga terpenuhi dengan lebih tenang. Taspen juga kembali menekankan pentingnya kewaspadaan terhadap penipuan. Tidak ada pungutan biaya, tidak ada permintaan kode OTP, dan tidak ada permintaan data pribadi melalui telepon atau pesan singkat. Semua informasi resmi hanya disampaikan melalui aplikasi Taspen Mobile, situs resmi, atau pemberitahuan rekening pensiun. Setiap upaya yang mengatasnamakan Taspen di luar jalur resmi dipastikan sebagai penipuan. Dalam kebijakan terbaru ini, Taspen menerapkan sistem distribusi rapel yang lebih terukur. Tidak seluruh rapel selalu dibayarkan dalam satu kali transfer besar. Sebagian dapat disalurkan lebih awal, sementara sisanya menyusul setelah administrasi selesai. Sistem ini dirancang untuk menjaga stabilitas sistem perbankan, mengingat jumlah penerima yang sangat besar. Taspen juga memperkuat sistem pelacakan digital. Melalui aplikasi Taspen Mobile, pensiunan dapat memantau status pencairan, rincian pembayaran, status rapel, dan verifikasi bank. Pembaruan data seperti nomor rekening atau data ahli waris juga dapat dilakukan secara resmi melalui aplikasi tanpa biaya tambahan. Langkah ini diambil untuk mencegah dana tertahan akibat rekening tidak aktif atau data yang sudah tidak sesuai. Dalam penyampaian pengumuman resminya, Taspen menghadirkan perwakilan pensiunan sebagai simbol penghargaan negara. Hadir mantan guru, purnawirawan perwira, dan staf administrasi yang telah mengabdi puluhan tahun. Mereka menyampaikan rasa lega dan terima kasih atas kepastian yang akhirnya diberikan. Taspen menegaskan komitmen jangka panjang untuk meningkatkan kesejahteraan pensiunan melalui layanan yang semakin digital dan tepat waktu. Pengumuman dengan tanggal standar 20 Januari 2026 ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan tersebut. Dengan penjelasan resmi ini, para pensiunan kini memiliki pegangan yang jelas. Mekanisme sudah ditetapkan, hak sudah dihitung, dan proses sudah berjalan. Yang diperlukan kini adalah memastikan data tetap valid dan terus mengikuti informasi resmi. Kabar ini bukan sekadar berita, melainkan bentuk nyata penghargaan negara kepada para abdi yang telah mengabdikan hidupnya bagi bangsa dan negara.